Salam, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Doa dan harapan kami kiranya Bapak Ibu ada dalam naungan Tuhan, tetap semangat dan penuh sukacita. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita awali pagi dengan renungan firman Tuhan. Nat firman Tuhan pagi ini saya ambil dari 2 Raja-Raja 3 ayat 9 sampai 18. Dari periskop ini kita belajar bagaimana menang dalam menghadapi pergumulan hidup. Karena periskop ini cukup panjang, kita akan bahas dalam 2 sesi. Dan pagi ini kita baca 1 ayat saja, yaitu di ayat yang ke-9. Ya, saya akan baca ayat 9. Maka berjalanlah Raja Israel dan Raja Yehuda dan Raja Edom. Tetapi sesudah mereka berkeliling 7 hari perjalanan jauhnya, maka tidak terdapat air untuk tentara dan untuk hewan yang mengikuti mereka. Ya, tidak ada air. Ini menjadi persoalan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, kejadian ini diawali dengan pemberontakan Raja Moab, di mana waktu Raja Ahab berkuasa, Raja Israel, mereka memberi upeti. Tetapi setelah Ahab meninggal, upeti itu dihentikan. Dengan kata lain, dia memberontak. Yoram adalah Raja Israel yang menggantikan Ahab, ayahnya. Dia tidak terima dengan kondisi ini dan dia mau menyerang Raja Moab tersebut. Dalam penyerangan itu Yoram mengajak Yosafat dan Raja Yehuda, Yosafat Yehuda dan Raja Edom. Setelah berkeliling 7 hari perjalanan, mereka mengalami masalah karena tidak ada air untuk pasukan dan hewan yang mereka bawa. Tentu saja ini menjadi masalah yang besar karena dengan tidak ada air akan sangat mempengaruhi performa pasukan. Kondisi mereka akan menjadi lemah dan ini berisiko terhadap kekalahan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana respon kedua raja ini, yaitu Raja Yoram dan Yosafat menghadapi masalah ini? Kalau kita baca dalam ayat 10 dan 11, maka respon mereka berbeda. Izinkan saya baca ayat itu, Bapak itu. Lalu berkatalah Raja Israel, "Wahai, Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke tangan Moab." Ayat 11, tetapi bertanyalah Yosafat, "Tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita meminta petunjuk Tuhan?" Nah, ini perbedaan yang nyata dari mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam ayat yang ke-10 dan 11 itu bisa kita baca yang telah kita baca tadi. Raja Yoram, Raja Israel, adalah seorang raja yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dengan akalnya sendiri langsung merespon negatif bahwa Tuhan akan menyerahkan mereka ke tangan Moab. Berbeda dengan Raja Yosafat, dia seorang raja yang benar di mata Tuhan, seorang raja yang berkenan kepada Tuhan, dan respon dia positif, yaitu mencari Tuhan. Tentu saja ini adalah keputusan yang tepat. Dia tidak mencari solusi dengan cara akalnya sendiri. Dia tidak mencari pertolongan pada orang lain, tetapi dia mencari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya yakin bahwa selama kita hidup di dunia ini, kita tidak lepas dari persoalan hidup, masalah hidup, tekanan hidup, bahkan pergumulan hidup kita. Lalu bagaimana respon kita? Apakah kita akan bertindak seperti yang dilakukan oleh Raja Yoram? Ataukah kita merespon seperti yang dilakukan oleh Raja Yosafat? Tentu saja sebagai orang beriman, saya yakin dan percaya kita akan merespon masalah di depan kita itu dengan cara mencari Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, biarlah kita mencari Tuhan dalam menghadapi masalah. Dan itu menjadi solusi. Itu pelajaran yang luar biasa dari seorang Yosafat. Dalam menghadapi masalah, kita mencari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur ada pelajaran pagi ini. Dalam menghadapi masalah, kami belajar dari Yosafat supaya kami mencari Tuhan, bukan mencari yang lain, bukan mencari dukun dan mencari yang lain. Dan ini pelajaran karena di dalam-Mu kami hidup dan di dalam-Mu ada solusi. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.